Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021. Hari ini bersama dengan Gereja Semesta, kita memasuki hari Kamis dalam pekan biasa ke-30 bertepatan. Hari ini gereja merayakan pesta dua rasul Yesus, yaitu Simon dari Selot dan Yudas Tadeus. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12-19 yang kita dengarkan hari ini, Yesus memilih ke-12 rasulnya. Ada dua nama Simon yang dipilih oleh Yesus, yaitu Simon Petrus dan Simon dari Selot. Untuk membedakan keduanya, Simon dari Selot ini disebut sebagai Kananios atau Kananites. Selot diambil dari bahasa Ibrani, yaitu turunan dari kata Kana yang artinya adalah seorang yang tekun. Mungkin hal itu menggambarkan bagaimana Simon dari Selot ini merupakan pribadi yang benar-benar berpegang teguh pada hukum Yahudi. Simon dari Selot ini akhirnya menjadi seorang pewarta. Setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta, dia pun pergi untuk mewartakan kabar sukacita, menyebarkan imannya akan Yesus sampai ke daerah Persia. Dan di sanalah pada akhirnya dia mempertahankan imannya dengan dibunuh sebagai seorang martir. Dia menjalani hukuman bersama dengan Santo Yudas Tadeus Rasul. Kita tahu bahwa Yudas Tadeus Rasul merupakan anak dari Santa Maria yang menemani Yesus, yaitu saat-saat Yesus dalam penyaliban. Maria istri Kleopas, yang dalam tradisi itu merupakan saudara dari Yesus. Tadeus sendiri artinya adalah seorang yang pemberani. Hal itu terungkap pada saat-saat perjamuan terakhir. Dengan beraninya Yudas Tadeus mempertanyakan satu hal kepada Yesus. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Lalu Yesus menjawab, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bisa jadi tugas perutusan itulah yang membuat kedua rasul ini menjadi seorang yang tekun dan pemberani sebagai murid dan rasul Tuhan. Keduanya pada akhirnya mempertahankan imannya dengan dibunuh sebagai martir. Bahkan Yudas Tadeus dalam gambar-gambar yang ada, dia membawa kapak yang diyakini bahwa itulah menggambarkan cara dia dibunuh sebagai seorang martir. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, belajar dari dua orang tokoh, yaitu Rasul Yesus ini, ada dua hal yang diberikan atau ditawarkan kepada kita, yaitu sikap sebagai seorang rasul dan juga sikap iman kita hingga pada kemartiran. Bagaimana seorang rasul hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai utusan Allah sendiri. Keberadaannya itu adalah menjadi utusan Allah yang menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah, dan hidupnya pun mencerminkan apa yang diteladankan oleh Allah. Pada zaman saat ini, kemartiran pun bukan berarti kita harus siap mati dibunuh
karena mempertahankan iman. Tetapi paling tidak kita terus berjuang untuk mempertahankan iman kita di tengah dunia yang semakin banyak tantangannya. Terlebih kita tahu dunia sekarang ini dengan situasi ilmu teknologi yang semakin canggih membuat anak-anak muda kita semakin menjauh dari gereja. Maka menjadi tanggung jawab kita untuk merengkuh dan merangkul mereka kembali ke pangkuan gereja. Marilah kita bersama-sama mengemban tanggung jawab misi sebagai rasul ini untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih dan sukacita yang telah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Menjadi tanggung jawab kita untuk terus mengembangkan gerejanya dengan setia, sekalipun banyak sekali tantangan dan hambatan. Marilah kita berusaha untuk menjadi martir-martir zaman ini dan mempertahankan iman kita. Berkat Tuhan menyertai kita.